Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Lestari dengan NIM 22416261201438 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pertumbuhan ekonomi nasional. Apa sih pengertian pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi adalah faktor yang sangat penting. Pemerataan pertumbuhan perekonomian di setiap sektor merupakan tujuan utama dari setiap negara yang ada di dunia. Pertumbuhan ekonomi suatu negara yang tinggi akan mengakibatkan pemerataan pembangunan di berbagai sektor. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kekayaan alam yang dimiliki Indonesia berpeluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Berbagai potensi yang dimiliki Indonesia masih belum terkelola dengan baik sehingga belum berdampak besar terhadap perekonomian negara. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, sumber daya manusia, yang kedua, sumber daya alam, yang ketiga, pembentukan modal, dan yang terakhir, pengembangan teknologi. Yang pertama, sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia bisa dilihat dari ilmu keterampilan, kemampuan kreatif, pelatihan, dan pendidikan yang sudah dimiliki. Jika pada suatu negara mempunyai sumber daya manusia yang sangat baik, terampil, dan terlatih, maka output yang akan dihasilkan memiliki kualitas tinggi. Tetapi kekurangan akan sumber daya manusia terampil bisa menghambat pada pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pada surplus terhadap sumber daya manusia ini akan kurang signifikan di dalam pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, sumber daya manusia di dalam suatu negara harus sebanding dengan jumlahnya pada keterampilan dan kemampuan yang sedang dibutuhkan, sehingga menghasilkan pencapaian pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, sumber daya alam. Sumber daya alam bisa mempengaruhi pada pertumbuhan ekonomi di dalam suatu negara. Sumber daya alam adalah sumber daya yang sudah tersedia di alam, baik yang ada di darat atau juga di bawah laut. Sumber daya alam yang telah dimiliki pada suatu negara sesuai dengan kondisi iklim dan lingkungan di dalam negara tersebut. Negara yang mempunyai banyak sumber daya alam bisa menikmati pertumbuhan yang baik dibandingkan pada negara-negara yang sumber daya alam sedikit. Yang ketiga, pembentukan modal. Pembentukan modal terdiri berdasarkan dengan tanah, bangunan, mesin, listrik, transportasi, dan media komunikasi lainnya. Pembentukan modal adalah proses produksi pada semua produk yang berasal dari buatan manusia. Pembentukan modal bisa meningkatkan ketersediaan modal pada tenaga kerja, bisa meningkatkan rasio modal atau tenaga kerja. Akibatnya, dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja yang bisa menghasilkan pada peningkatan output dan pertumbuhan ekonomi di dalam suatu negara. Dan yang terakhir, pengembangan teknologi. Teknologi memiliki sifat dan jenis pada instrumen teknis yang dipakai dengan sejumlah tenaga kerja. Perkembangan teknologi memiliki andil terhadap peningkatan produktivitas dengan jumlah sumber daya yang sangat terbatas. Negara-negara yang sudah memakai pengembangan teknologi dapat tumbuh secara pesat dibandingkan pada negara-negara yang tidak menggunakannya. Pemilihan pengembangan teknologi secara tepat bisa berperan penting pada pertumbuhan ekonomi. Kemudian ada permasalahan ekonomi dan solusinya. Yang pertama, rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu ukuran perkembangan suatu negara. Apabila pertumbuhan ekonominya rendah, maka perkembangan negara tersebut juga rendah dan begitu pula sebaliknya. Cara mengatasi pertumbuhan ekonomi yang rendah adalah meningkatkan daya beli masyarakat. Peningkatan daya beli dapat dilakukan dengan membuka investasi luar negeri, memberdayakan UMKM, dan pemberdayaan masyarakat lokal.
Kemudian yang kedua, jumlah penduduk besar. Jumlah penduduk Indonesia pada saat ini bisa dikatakan besar. Bahkan Indonesia menduduki penduduk terbanyak keempat di dunia. Permasalahan jumlah penduduk tersebut menimbulkan dampak yang berarti. Antara lain dampaknya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketersediaan bahan pangan terbatas. Yang kedua, sarana perumahan dan tempat tinggal kurang memadai. Yang ketiga, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan hiburan kurang. Kemudian yang keempat, angka pengangguran tinggi. Dan yang terakhir, angka kriminalitas tinggi. Dari penjelasan tersebut, pertumbuhan pendudukan yang tinggi menyebabkan jumlah penduduk di Indonesia semakin besar. Salah satu tindakan untuk mengendalikan pertumbuhan yang tinggi adalah melaksanakan program keluarga berencana. Dan yang terakhir, kualitas tenaga kerja relatif rendah. Penyebab rendahnya kualitas tenaga kerja di Indonesia diantaranya karena rendahnya pendidikan, kurikulum pendidikan yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang tersedia, kurangnya pelatihan, dan pemagangan kerja. Untuk mengatasi masalah rendahnya kualitas tenaga kerja dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pelatihan kerja. Yang kedua, pemagangan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Yang keempat, membenahi upah dan gaji tenaga kerja. Dan yang terakhir, peningkatan gizi dan kesehatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.